bagaimana akhirnya sel itu akan terbentuk, baik itu membentuk suatu jaringan atau organ-organ tertentu pada makhluk hidup. Oke, di sini penentuan nasib sel, yaitu dimulai dari diferensiasi sel. Maksudnya diferensiasi selnya ini adalah suatu proses ketika sel yang masih kurang khusus, misalnya sel awal, akan menjadi jenis sel yang lebih khusus untuk menjadi suatu tadi, yaitu jaringan, organ dari tubuh makhluk hidup. Kemudian tahapan perkembangan makhluk dewasa itu adalah suatu perubahan yang diatur secara rapi, dimulai setelah proses ini pembuahan sampai terbentuk sel dewasa, meliputi pembelahan, yaitu pembelahan sel-selnya, membelah dengan banyak itu, mulai proses replikasi DNA untuk perbanyakan sel, kemudian melalui proses morfogenesis, sel yang terus membelah itu akan bergerak membentuk kelompok yang hampir sama strukturnya. Dari sel-sel kelompoknya itu kemudian akan terjadi diferensiasi, yaitu sel terus berkembang dan mempunyai struktur dan fungsi yang khusus yang dimiliki sampai dewasa. Kemudian yang sel diferensiasi ini akan menjadi jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian setelah melalui 3 tahapan itu akan terjadi pertumbuhan, yaitu proses ini dimulai setelah sistem tubuh organisme terbentuk. Organisme itu menjadi lebih besar karena pembelahan dan pemberasan sel. Untuk pertumbuhan ini diperlukan adanya suatu nutrisi. Nah, bila organisme itu telah melampaui ketiga tahap di atas, ini baik itu pembelahan, morfogenesis, dan diferensiasi, itu akan barulah itu organisme tersebut disebut embrio. Nah, misalnya embrio itu pada suatu makhluk hidup, baik itu misalnya manusia atau hewan mamalia lainnya, itu akan dijumpai pada tahapan di sini, itu pada tahapan diferensiasi sini, itu pada tahap awal akan ditemukan, yaitu perkembangan selnya itu akan memiliki perkembangan sel yang sama, tetapi pada saat-saat tertentu, baik itu perkembangan dari sel, baik itu mungkin dari grastura, morula, itu nanti akan ditemui perbedaannya itu, baik itu bentuk kaki, bentuk kepala, atau fungsi-fungsi tertentu pada makhluk hidup itu. Misalnya pada manusia tidak memiliki ekor, sedangkan pada hewan itu adanya ekor. Kemudian diferensiasi adalah proses perkembangan sel atau jaringan yang tidak dewasa menjadi dewasa dengan fungsi khusus, disertai ekspresi protein tertentu dan modifikasi sitoskeletal atau modifikasi jaringannya dari berkas protein, sehingga menciptakan struktur untuk membantu fungsi yang diperlukan oleh sel dewasa yang khusus tersebut. Perkembangan embrio ini adalah serangkaian kejadian yang kompleks dan terkoordinasi sebagaimana mestinya. Kemudian ada determinasi, adalah proses yang terjadi ketika sel melangsungkan perkembangan nasib sel itu yang semakin dibatasi, misalnya zigot dengan sel tunggal berpotensi menjadi sel apa saja, totipoten ini bisa menjadi jaringan, organ. Kemudian setelah lapisan germinal terbentuk, nasib sel itu pada lapisan tadi itu menjadi terbatas, multipoten. Kemudian sel itu terus berdiferensiasi sampai jalur tunggal berpindah atau unipoten. Maksudnya di sini dari banyaknya sel itu yang membelah, kemudian akan menjadi suatu jalur khususnya sendiri untuk membentuk organ. Kemudian ada induksi, yaitu proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio memberikan pengaruh morfogenesis yang spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus, misalnya dermis yang berasal dari mesodem, melepaskan zat yang menyebabkan lapisan ektodem di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis, dan akibat induksi bersamaan dari sel itu di dekatnya jaringan dan akhirnya terbentuknya suatu organ. Kemudian proses diferensiasi itu menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda, baik itu struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio.
Kemudian itu diferensiasi dimulai beberapa saat setelah fertilisasi dan berakhir setelah proses organogenesis atau pembentukan organ. Zigot itu sendiri sudah mulai memiliki orientasi bakal menjadi jaringan apa pada tubuh makhluk hidup. Kemudian di sini ada kutub animal akan jadi dorso anterior atau punggung atas bagian hewan itu dan bakal jadi ekstodem. Kemudian kutub vegetalnya bawahnya itu akan menjadi perut perbawah dari suatu hewan. Nah, ini pembagian dari itu ya tadi. Ada gumpal selnya, bakal embrio, tropoblas, kemudian ada lapisannya ini, ada lapisan luar, ektodem, kemudian ada lapisan tengahnya, endodem, dan mesodem bagian dalamnya. Di sini epidermal ektodem akan menjadi kulit, rambut, dan kuku. Neural ektodem akan menjadi organ otak dan pembuluh saraf ini. Kemudian lapisan mesodem itu tengah akan menjadi organ jantung, pembuluh darah, otot dan dermis. Kemudian endodem itu lapisan dalam akan menjadi hati, pankreas, saluran pencernaan dan pernapasan. Kemudian diferensiasi seksual atau penentuan organ seksual pada makhluk hidup itu terjadi pada minggu keempat setelah sel benih primordial berada dalam kandung kuning telur. Kemudian penentuan jenis kelamin itu berlangsung pada sel somatis tubuh yang merupakan asal mula kelenjar benih. Bila pada makhluk hidup ada kromosom Y-nya, akan terbentuk testis, organ testis yaitu pada pria. Kemudian bila kromosom Y tidak ada, akan terbentuk ovarium yang akan membentuk makhluk hidup wanita. Nah, ini diferensiasi selnya dari sel zigot, kemudian dari blastula ini, kemudian menjadi morula, kemudian di blastula ini sudah terjadi diferensiasi pertama, kemudian di bagian gastrula ini sudah terbentuk itu diferensiasi yang sesungguhnya dari makhluk hidup bisa dibedakan, itu baik itu pada makhluk hidup manusia, hewan, dan lainnya itu. Baik itu pada bentuk tangan, kaki, kepalanya, dan bagian lainnya. Kemudian ada dediferensiasi. Ada kalanya sel yang telah mengalami diferensiasi, maksudnya itu penentuan selnya itu sudah terbentuk, itu akan bermitosis kembali untuk membentuk sel anak struktur dan fungsinya yang sama dengan sel induknya. Maksudnya sudah mengalami diferensiasi menjadi sel tertentu, dia akan mengalami diferensiasi kembali ke sel awal itu. Fungsinya itu yaitu untuk regenerasi. Nah, fungsi dari regenerasi itu berguna untuk baik itu penyembuhan, misalnya pada kulit yang luka akan terjadi penyembuhan atau pengganti jaringan yang aus atau mati. Kemudian bila daya diferensiasi suatu jaringan tinggi, maka tingkat diferensinya rendah atau tingkat pemulihannya itu rendah. Misalnya itu pada sel saraf, kemudian otot jantung. Jadi tidak ada pergantian gitu, pergantian dari tumbuhnya kembali sel saraf atau otot jantung. Kemudian bila daya diferensiasinya rendah, maka tingkat regenerasinya ini tinggi. Misalnya contohnya pada hati, kulit, dan sumsum tulang. Dan ini biasanya terjadi pada hewan, tidak pada manusia. Kemudian bila otot jantung mengalami kerusakan, tidak terjadi regenerasi, nekrosis, hanya akan timbul jaringan ikat atau lemak. Kemudian ini juga contohnya pada otot lurik atau polos yang rusak akan terjadi sedikit regenerasi dan akan terbentuk jaringan kolagen. Nah, itu kenapa pada manusia yang bila mengalami luka yang cukup dalam itu biasanya akan menimbulkan itu bekas luka yang disebut kolagen itu. Nah, ini contohnya pada tikus, percobaan hatinya diangkat sebagian, kemudian akan tumbuh kembali. Berarti dia memiliki daya diferensi yang tinggi. Kemudian di sini daya diferensi itu regenerasi
berbanding terbalik dengan umur. Itu maksudnya meskipun umurnya sudah tinggi atau sudah tua, misalnya pada hewan-hewan itu, tetap dia itu akan memiliki daya regenerasi yang bisa memulihkan anggota tubuhnya itu. Misalnya pada reptil. Kemudian daya regenerasi yang kuat itu misalnya pada jaringan kulit, sumsum tulang, kemudian ada gonad, kornea, dan pankreas. Beberapa jaringan eukariot yang punya daya regenerasi yang tinggi atau mengganti jaringan alat tubuh yang rusak, misalnya itu pada reptil, amfibi, dan echinodermata. Sedangkan manusia dan hewan tingkat tinggi memiliki daya regenerasi yang rendah, hanya pada sebatas penyembuhan. Misalnya pengganti jaringan yang aus, yaitu pada otot lurik, kulit, dan hati. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hai Pak. Desi, ya. Yang di slide 15 kan katanya Pak Ibnu itu hanya terjadi pada hewan. Kenapa tidak terjadi pada manusia juga, Pak? Mana nomor 15 ya? Slide 15. Ya itu karena dia sudah memiliki kekhususan, memiliki sel-sel yang khusus itu. Misalnya pada reptil ya. Reptil kan kalau misalnya pada entah itu cicak atau pada mungkin pada kadal gitu ya, yang dipotong ekornya kemudian dia bisa tumbuh kembali. Yaitu tingkat regenerasi pada sel-selnya itu, pada tubuhnya itu sangat cepat gitu. Dia itu sudah keistimewaannya itu pada makhluk hidup. Meskipun manusia itu dia itu mungkin bisa menyembuhkan, tapi itu sebatas penyembuhan pada organ-organ manusia itu. Nah itu kalau misalnya itu sudah pada gen-gennya itu, gen-gen regenerasinya pada DNA-nya. Kan kalau dulu ya pernah kan kalau misalnya kalian pernah lihat itu misalnya rekombinasi antara DNA manusia kemudian digabung dengan DNA-nya hewan itu, misalnya pada film-film fiksi itu kayak Spider-Man itu kan, dia kan itu dia kan itu kan mencampurkan DNA misalnya pada kadal yang mempunyai tingkat regenerasi yang tinggi itu, pada misalnya pada kulitnya dia bisa tumbuh kembali gitu, seperti itu. Itu sudah bedanya, sudah gennya saja sudah beda itu antara manusia sama hewan gitu. Kalau misalnya gennya itu bisa diteliti gitu, ya kita otomatis ya itu kita sama nanti jika kita ada bagian dari tubuh makhluk hidup yang kita mungkin rusak atau terpotong, nanti tumbuh kembali seperti itu. Tapi tidak mungkin, soalnya itu beda. Kalau misalnya dilakukan penelitian seperti itu, ya ada sih, ada normanya itu. Dan itu pelanggaran sih menurut saya gitu. Termasuk rekayasa genetika itu. Antara rekombinasi antara DNA manusia sama hewan itu. Gitu. Ya sudah ada kekhasannya itu gen-gennya. Tidak mungkin manusia itu punya gen seperti itu ya. Kalau punya gen seperti itu ya enak itu. Kita kecelakaan terus tumbuh sendiri gitu. Gitu. Ya kalau pada manusia seperti itu sebatas penyembuhan. Terus ini tadi Pak, yang tikus kan kalau diangkat hatinya itu sebelah, yang di slide 17 kalau tidak salah Pak. Nah itu bisa tumbuh kembali ya. Ya, apa itu hanya di bagian hatinya Pak? Apa ada bisa di bagian ini organ lainnya Pak? Kurang tahu ya saya kalau itu ya. Kalau dari slide ini sih pada hatinya mungkin sudah ada dilakukan penelitian itu, pada hatinya itu yang diangkat sebagian terus ya itu bisa tumbuh kembali itu. Mungkin sudah dilakukan penelitian itu untuk hatinya ini supaya bisa tumbuh kembali itu, entah dikasih nutrisi atau zat apa itu.
Kira-kira kalau pada hewan lain apa juga bisa seperti itu, Pak? Ya tergantung, kalau misalnya dia memiliki tingkat regenerasi yang tinggi, ya otomatis bisa. Contohnya aja, kalau ini kebanyakan pada hewan tingkat rendah biasanya itu, yang tingkat pemulihannya tinggi. Misalnya cacing pita, dia dipotong sampai berapa banyak gitu, tidak mati-mati, hidup lagi, berkembang lagi. Seperti itu. Seperti itu. Kalau pada hewan tingkat tinggi jarang terjadi biasanya. Misalnya pada mamalia, misalnya pada entah itu kucing. Kucing kan nggak mungkin kan, dia mungkin ya kakinya kelindes gitu terus tumbuh lagi. Jarang seperti itu. Mana cuma Itu seperti itu. iya. Mungkin kalau ini kan tikus kan termasuk mamalia. Pasti kalau hatinya diangkat sebagian terus akan tumbuh kembali, itu menurut saya itu dilakukan suatu percobaan. Nggak mungkin pas langsung apa ya tumbuh dengan sendirinya gitu. Masa cuma kita potong hatinya, mungkin ya dibedah terus dipotong terus dia tumbuh kembali. Kalau tidak dikasih suatu zat yang menumbuhkan ini hatinya bisa tumbuh kembali, itu ya tidak mungkin menurut saya. Itu. Hmm, Gitu sih. iya, Pak. Ada lagi? Eh, Nah ini juga kan misalnya kalau misalnya kita terjadi luka terus itu juga pada kulit-kulit tertentu itu kan akan timbul itu suatu jaringan yang lebih empuk dari apa kulit sebelumnya itu, ya itu bentuknya kolagen itu. Biasanya itu untuk apa ya menghilangkan itu kan ada disuntik tuh, namanya suntik kolagen itu untuk menghilangkan itu bekas-bekas lukanya itu. terus itu, Pak, kan ada Kenapa? krim. Kan ada Apa? krim, Pak. Krim, krim. Krim? Krim Ya, ya kenapa? krim yang menghilang apa bekas luka gitu. Apa itu ada kolagennya juga, Pak? Menurut saya iya. Soalnya kalau itu sudah mengandung apa ya suatu zat itu untuk misalnya untuk menumbuhkan apa ya jaringan pada kulit itu baik itu hormon pertumbuhan apa ya bentuk jaringan barunya itu bisa misalnya pada ibu yang sudah melahirkan dan itu kan misalnya pada perutnya kan itu kan mesti ada bekas-bekas, ah itu seperti itu zat mat itu, nah itu pasti ada itu. Makanya bisa apa ya kulitnya itu bisa menutup itu menutup kembali itu dari kolagen yang terbuka itu kan banyak itu krim itu selain untuk setma terus apa ya kayak orang yang sering olahraga terus ototnya kan banyak keluar, nah setelah dia tidak apa olahraga lagi kan kelihatan kan urat-uratnya itu bekas-bekas uratnya itu jadinya kan tidak beraturan gitu, itu bisa juga itu pakai krim itu. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, Pak, yang tadi yang ada sumsum tulangnya itu, Pak. Sum-sum? Sumsum tulang yang di slide ke berapa tadi? Nah, Selain kulit, tapi sumsum tulang. mana ya? Saya lupa tadi slide-nya, Pak. Di chat mana itu ya? Ya itu, Pak, saya lupa tadi tidak nyatet slide-nya, Pak. Enggak, ini bisa dilihat kok. Anu kan? Terlihat kan chat ini? Iya, Pak. Mana ya?
Nah, ya itu Pak, sumsum tulang. Iya. Bila daya defensinya rendah, maka tingkat defensinya tinggi. Ini contohnya misalnya pada makhluk hidup tingkat rendah itu. Misalnya pada hati, kulit, dan tulangnya itu. Ya seperti dijelaskan tadi kan, misalnya pada itu hewan tingkat rendah, misalnya pada mungkin ecodon mata itu, mungkin dia bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya pada makhluk hidup tingkat tinggi itu jarang terjadi regenerasinya yang tinggi itu. Kurang tahu juga ya hewannya mungkin apa, tapi kalau menurut pengetahuan saya itu pasti hewannya tingkat rendah itu. Kalau yang jenis mamalia atau hewan tingkat tinggi kayak vertebrata itu jarang seperti itu. Kalau misalkan ini pada manusia ya Pak, kan sepertinya ini tidak mungkin kan ya Pak? Iya. Di bagian sumsum tulang belakangnya. Terus kalau misalkan ada kerusakan atau ya itu kalau misalnya terjadi kelumpuhan seperti itu, ya tergantung. Nah, kan dunia pengobatan medis kan itu ya tergantung budgetnya juga. Ada yang dia melalui jalur resmi, misalnya sukarelawan dari orang siapa mungkin yang mau meninggal, entah sumsumnya itu nanti didonorkan ke sumsum tulangnya kita. Tapi itu namanya donor kan seperti itu, ada cocok tidak cocokannya juga yang disebabkan itu pengusahaan antibodinya kita itu cocok apa enggak seperti itu. Kan dulu kan banyak itu kan terjadi penculikan organ-organ anak kecil itu yang dijual itu. Ya dalam keadaan dia masih fresh seger itu bisa itu kalau misalnya itu donornya cocok itu. Iya Pak. Belum ada sih kalau di film-film fiksi kan malah kebanyakan mereka itu buat suatu cloning manusia ditumbuhkan jadi manusia. Nanti pada ya itu pada tingkat dewasa tertentu nanti dibunuh terus diambil organnya. Nggak boleh seperti itu. Contohnya cuma film. Tapi mungkin suatu saat ada seperti itu, mungkin Pak, mungkin. Ya sebaiknya tidak, karena ya yang namanya cloning juga tentunya sudah makhluk hidup berbentuk nyawa kan. Kalau misalnya dia cloningnya kayak kita menumbuhkan organ tanpa dia mengalami pertumbuhan perkembangan dan tanpa adanya nyawanya, mungkin bisa itu. Itu kalau di Emi Arab ya, dia itu kan mengkultur dagingnya udang, jadi udang yang ada di laut itu kan makanannya kan berbagai macam, ada yang bersih, ada yang kontaminasi dengan minyak gitu. Nah itu gimana caranya supaya udang itu terpenuhi untuk kebutuhan manusia itu yang paling banyak itu. Tapi jumlah udang di laut kan semakin tipis. Akhirnya itu mereka punya cara supaya tidak perlu menangkap udang di laut, tapi itu dengan mengambil sel induk dari udang itu untuk dikembangkan, dagingnya itu dibulur itu di lab itu. Ya, ibaratnya itu seperti kita mengambil wortel, terus kita potong bagian wortelnya itu, entah itu bagian akar atau batang, terus kita taruh di suatu wadah medium, kemudian diberikan nutrisi yang akan tumbuh. Jadi daging udangnya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tapi itu tidak ada nyawanya seperti itu. Itu yang belum ada. Kalau seperti itu sih boleh. Misalnya menumbuhkan suatu organ hati atau jantung itu dengan suatu perlakuan nutrisi sehingga tumbuh seperti itu. Jadi
nggak harus berbentuk suatu organisme utuh. Kalau berbentuk suatu organisme utuh dan ada nyawanya itu tidak boleh. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Kemudian tugasnya dikerjakan ya. Karena saya jarang memberikan tugas itu. Yang tadi tugas biologi molekuler untuk membuat makalah. Sehingga saya tidak ada banyak kelonggaran di biologi itu. Jadi kita juga bisa maju gitu seperti fakultas lainnya itu. Kita bisa buat makalah, kemudian nanti ada tugas-tugas lainnya itu, entah itu review jurnal atau presentasi review jurnal. Dikerjakan ya. Nanti sebelum UAS saya terima kok. Nanti untuk pengumpulan tugasnya bisa nanti melalui email nanti yang akan saya kirim. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Yang tidak hadir diberitahu itu tugasnya. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.